Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Senin 10 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Diduga ada 20 korban tertimbun longsor di Gunung Botak, polisi dan tim SAR lanjutkan pencarian. Kepolisian Resor atau Polres Buru bersama tim SAR Pos Namlea akan melanjutkan upaya pencarian terhadap para penambang emas ilegal yang diduga masih tertimbun material longsor di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Senin 10 Maret 2025. Kepala Polres Buru AKBP Sulastri Sukijang dalam keterangannya menyatakan dugaan adanya sekitar 20 penambang ilegal yang masih tertimbun. Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan identifikasi. Ia mengimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melaporkan ke Polres Buru guna proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu, ia memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum Polres Buru dalam keadaan aman dan kondusif. Lokasi kejadian perkara atau TKP telah diamankan untuk olah TKP serta pemasang garis polisi. Diketahui bencana tanah longsor terjadi pada Sabtu 8 Maret 2025 pagi akibat jebolnya bak penampungan air setelah curah hujan tinggi. Peristiwa tragis ini menyebabkan 7 penambang emas ilegal ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor, sementara 6 orang lainnya ditemukan dalam kondisi luka-luka. Dari 7 korban meninggal dunia, 5 diantaranya merupakan warga Maluku Utara dan telah dievakuasi ke daerah asal mereka. 2 korban lainnya telah dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Desa Dava. Kami mendapat laporan dari masyarakat tentang terjadinya longsoran di daerah Kapuran ini. Langkah-langkah tindakan kepolisian yang sudah kami lakukan adalah yang pertama mengamankan tempat kejadian perkara. Yang kedua, kami melakukan olah TKP dan memasang polis lain. Yang ketiga, kami lakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut. Dari kejadian tanah longsoran itu di daerah Kapuran Peti, Gunung Botak yang mengakibatkan. Jadi kami dapat informasi bahwa ada 7 penambang peti ini meninggal dunia. Mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Dari 7 orang tersebut yang meninggal, 5 diantaranya itu adalah mereka berasal dari Maluku Utara dan jenazahnya sudah diberangkatkan ke Maluku Utara. Ada sekian sampai di kita aja dulu. Ada pertanyaan? Ada informasi benar bahwa ada 20 orang, apa benar? Ya, informasi yang beredar di Kabupaten Buru saat ini memang kami mendapatkan informasi seperti itu bahwa ada 20 penambang juga yang masih tertimbun di dalam. Tapi ini kami masih berupaya untuk melakukan pencarian apa benar itu 20 orang. Ya. Minta tolong kepada keluarga kalau memang ada keluarganya yang tertimbun di dalam, tolong datangi kami ya untuk kita identifikasi sama-sama. Ya. Saat ini juga saya mau sampaikan bahwa teman-teman dari Basarnas akan bersama-sama dengan kami untuk naik ke wilayah area Putih melakukan pencarian saat ini. Ya. Informasi lainnya Tribuners, sepekan hilang di laut, Basarnas hentikan pencarian warga Amahusu Ambon. Operasi pencarian terhadap Jersey Markus, 39 tahun, warga desa Amahusu, Kota Ambon,
resmi dihentikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Keputusan ini diambil setelah 7 hari pencarian tanpa hasil pada Sabtu 8 Maret 2025. Jersey Marcus dilaporkan hilang sejak Sabtu 1 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Diketahui saat itu korban pergi menggunakan perahu untuk menyalakan lampu rompon. Hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, korban tidak kunjung kembali. Keluarga yang khawatir kemudian melakukan pencarian di rompon, namun tidak menemukan korban. Pencarian yang dilakukan warga sekitar pada malam itu juga tidak membuahkan hasil. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah menjelaskan keesokan hari pasca kejadian, tim SAR diterjunkan untuk melakukan pencarian korban. Namun selama 7 hari pencarian tidak membuahkan hasil. Setelah melakukan evaluasi bersama keluarga korban, operasi SAR resmi dihentikan dan ditutup. Keluarga korban menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim SAR gabungan yang terlibat, termasuk Basarnas, Polairut Polda Maluku, Bakamla, Babinsa 1504, Polsek Nusa Niwe, PMI Provinsi Maluku, SAR AAMB, dan warga Amahusu. Dengan dihentikannya operasi pencarian, seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. 7 kecelakaan kapal MOB 1 orang warga jatuh dari perahu ke laut di sekitar perairan Desa Mahusu, Kota Ambon. Pada tanggal 8 Maret 2025 pukul 08.00 WIT, tim SAR gabungan melanjutkan operasi SAR sampai dengan pukul 16.00 WIT dengan hasil pencarian nihil. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIT, tim SAR gabungan melaksanakan koordinasi dengan pihak keluarga. Pencarian telah dilaksanakan sampai dengan hari ini memasuki hari ke-7. Tidak ada tanda-tanda ditemukan korban, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup. Korban atas nama Jersey Marcus Tomasila, 35 tahun, laki-laki, dinyatakan hilang. Adapun unsur yang terlibat, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon, Pol Air, Bakamla, Babinsa 1504, Polsek Nusa Niwe, PMI Provinsi Maluku, dan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toilet di Pantai Wainito rusak parah, Wali Kota Ambon diminta tinjau langsung. Kondisi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Pantai Wainito di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kian memprihatinkan. Selain sampah, fasilitas juga jadi masalah. Pantauan tribunambon.com pada Sabtu 8 Maret 2025 terlihat toilet kini dalam kondisi yang sangat buruk. Pintu-pintu toilet hilang, wastafel patah, kaca pecah, dan bau pesing menyengat. Kondisi ini sangat kontras dengan investasi besar yang telah digelontorkan untuk membangun kawasan ini. Selain toilet, pantai sepanjang 1.451 meter ini juga dipenuhi kotoran anjing, sampah plastik, sisa makanan dan minuman, serta lampu penerangan yang tidak berfungsi akibat korsleting listrik. Pengunjung mendesak Wali Kota Ambon Badwin Watimena untuk segera mengatasi kerusakan fasilitas itu. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat kawasan RTH Pantai Wainito baru saja direvitalisasi pada Agustus 2023 dan menjadi salah satu spot wisata andalan di Kota Ambon. Namun kurangnya kesadaran pengunjung dan minimnya perawatan membuat kawasan ini kembali kumuh.
Bill Johan meminta agar diberlakukan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan sebagai upaya membentuk kesadaran masyarakat. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon yang bertugas di kawasan Pantai Wainitu, Ivan Supit, juga meminta agar pemerintah kota memasang kamera pengawas atau CCTV di area pantai. Diharapkan pemerintah kota segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah sampah, memperbaiki fasilitas yang rusak, dan meningkatkan kesadaran pengunjung, sehingga Pantai Wainitu kembali menjadi destinasi wisata yang nyaman dan bersih. Kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Pemda acuh, sampah di bibir pantai Inamarina tak dibersihkan hingga kini. Sampah di bibir pantai Inamarina, Kota Masohi masih berserakan hingga kini. Pemerintah daerah pun terkesan acuh mengingat sampah yang didominasi plastik kemasan makanan dan minuman itu sudah lama mengotori pantai ikon baru Kota Masohi itu. Selain bau busuk sampah menyeruak, juga sangat mengganggu pemandangan. Jarang pengunjung resah, tak nyaman hingga enggan untuk berlama-lama di ruang terbuka hijau itu. Lokasinya strategis, berjarak 150 meter dari Pelabuhan Inamarina dan berjarak 450 meter dari Pasar Binaya Masohi. Jika dilihat melalui Google Maps, jadikan Pantai Inamarina strategis bagi warga kota melepas penat. Kondisi itu pun sangat disesalkan warga kota. Pantauan tribunambon.com Sabtu 8 Maret 2025, tumpukan sampah botol plastik, potongan pakaian, hingga kemasan sachet makanan sudah menumpuk dengan ketinggian kurang lebih 30 cm sampai 40 cm. Walau diakui oleh penjaga keamanan sekitar, itu adalah sampah yang dibawa oleh ombak, sayangnya cukup mengganggu pandangan mata. Joroknya pemandangan ini cukup membuat prihatin pedagang makanan setempat. Demikian pendapat Mama Rosita Melani, 38 tahun, salah satu pedagang takjil di sekitar pantai Inamarina. Ia yang sudah berjualan 5 tahun di area tersebut menyebut tidak bisa berbuat banyak. Masalah sampah bukan saja terjadi di area ikonik itu. Beberapa waktu lalu, seorang pengguna Facebook, Amin Lasmin, juga mengunggah video di laman Facebook Gerbang Malteng yang memperlihatkan tumpukan sampah menggunung di sebelah utara Pasar Binaya Masohi. Video tersebut telah ditonton sebanyak 8,6 ribu tayangan, disukai sebanyak 79 orang, dan dikomentari oleh 134 orang. Salah satu komentar datang dari akun Abdul Latif Selano. Kata dia, kalau model ini siapa yang disalahkan? Jawabannya adalah Dinas Lingkungan Hidup.
Gelar apel perdana di Baileo Insinyur Soekarno, Bang Ozar tekankan pentingnya loyalitas ASN. Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir dan Mario Lawalata menggelar apel perdana dengan seluruh ASN lingkup pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah, Senin 10 Maret 2025. Apel yang berlangsung pukul 8.30 waktu Indonesia Timur di Baileo Insinyur Soekarno, Masohi itu dipimpin Zulkarnain Awad Amir didampingi Mario Lawalata dan Sekretaris Daerah Rakib Sahu Bawah. Usai apel, para ASN kemudian bersalaman dan berkenalan dengan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 itu. Dalam amanah apel itu, Zulkarnain menekankan pentingnya loyalitas di setiap jenjang birokrasi. Ia juga memberikan sinyal penyegaran jabatan sesuai kompetensi. Hal itu akan dilakukan dengan mengamati kinerja ASN dan yang berkinerja baik bakal mendapatkan reward. Zulkarnain juga menegaskan koordinasi struktural harus berjalan secara berjenjang, mulai dari staf yang paling bawah hingga pimpinan tertinggi. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi dan kolaborasi seluruh ASN, pimpinan OPD, staf ahli, asisten, dan terutama sekretaris daerah untuk bersama-sama membangun Maluku Tengah. Zulkarnain turut memberi kesan selama mengikuti retret di Magelang. Bagi dia, retret itu adalah sebuah proses pembelajaran yang mendalam untuk memastikan bahwa kepemimpinan kami membawa perubahan nyata bagi masyarakat Maluku Tengah. Memohon ridha dan bimbinganmu untuk berkomitmen bersama meletakkan awal pengabdian bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. OSMB Universitas Terbuka, Wali Kota Ambon ajak mahasiswa berperan aktif dalam pembangunan daerah. Universitas Terbuka atau UT Ambon menggelar orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB yang berlangsung di Marina Hotel Ambon Sabtu 8 Maret 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Universitas Terbuka Ambon Yuli Tirtaryandi Al-Ansori dan diikuti lebih dari 200 calon mahasiswa yang sementara berdomisili di Kota Ambon. Turut hadir dalam kegiatan ini yakni Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama Sekretaris dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon F. Taso. Dalam sambutan, Direktur Universitas Terbuka Ambon menegaskan bahwa OSMB merupakan satu rangkaian layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Hal ini merupakan bagian komitmen UT dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang fleksibel dan berkualitas bagi masyarakat. Orientasi ini bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh UT, serta memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai fasilitas akademik yang tersedia bagi mahasiswa. Lebih lanjut dijelaskan, jarak bukan berarti mahasiswa melakukan pembelajaran sendiri, namun UT menyediakan berbagai layanan akademik untuk mendukung proses belajar. Dari berbagai peningkat sistem dan pembelajaran, Universitas Terbuka merupakan satu-satunya kampus di Provinsi Maluku yang terakreditasi A
Dengan berbagai sistem dan model pembelajaran, dirinya berharap para mahasiswa UT dapat mendukung dan bersinergi dengan pemerintah kota maupun tingkat provinsi dalam membangun daerah. Sementara itu, Wali Kota Ambon Bedouin Watimena sempat hadir memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru. Dirinya menekankan pentingnya pendidikan dalam memajukan kota Ambon, serta mengajak mahasiswa berperan aktif dalam pembangunan daerah. Juga disampaikan 17 program strategis pemerintah kota Ambon kepada mahasiswa baru, mulai dari akses air bersih, pengelolaan persampahan dan penataan lingkungan, hingga bagaimana penyedia lapangan kerja. Dirinya berharap dari pengetahuan yang diperoleh, para mahasiswa dapat melaksanakan pengabdian untuk kota Ambon ke depannya. Jiwa sosial dan nilai-nilai kemanusiaan bagi mahasiswa UT Ambon, khususnya mereka yang berdomisili di kota Ambon. Artinya mahasiswa UT sebetulnya tidak hanya tinggalnya di wilayah kota Ambon, tetapi juga sebetulnya di seluruh provinsi Maluku. Karena wilayah kerja UT Ambon sebetulnya meliputi satu provinsi, meskipun memang namanya adalah Universitas Terbuka Ambon. Seperti kata Pak Wali tadi, ada embel-embel Ambonnya. Tetapi sebenarnya wilayah kerja kami satu provinsi. Jadi yang mengikuti pemerintahan studi mahasiswa baru hari ini adalah mereka yang berdomisili di kota Ambon. Karena kalau yang tinggalnya misalnya tinggal di Tanimbar, tinggalnya di Aru, kan tidak mungkin ikut orientasi datang ke kota Ambon. Tapi nanti akan kita adakan kegiatan terpisah khusus mereka yang tinggal di luar kota Ambon atau yang tinggal di luar Pulau Ambon. Dukungan terhadap UT sendiri apa Pak? Ya, Pemerintah kota. saya rasa dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Ambon, maka kita harus bersinergi dengan seluruh lembaga pendidikan. Kalau itu pendidikan PAUD, SD dan SMP itu kewenangan kami, kewenangan pemerintah kota. Dengan SMA kita bekerja bersama dengan pemerintah provinsi, dan pendidikan tinggi kita bekerja bersama dengan perguruan tinggi yang ada di kota Ambon. Semata-mata untuk apa? Memastikan bahwa tercipta tujuan kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti mencerdaskan masyarakatnya, ya, supaya mereka bisa memiliki kemampuan yang baik untuk berkontribusi kembali kepada pembangunan bangsa. Ya. Anda ingin di bagian dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Anak muda Ambon rayakan Hari Perempuan Sedunia dengan ngabuburit di pos kopi. Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2025 dirayakan dengan cara unik oleh sekelompok anak muda di kota Ambon. Mereka menggelar kegiatan Silent Reading Book Talk atau SRBT yang dikemas dengan nama ngabuburit, membaca buku dalam diam sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur di Cafe Pos Kopi yang berlokasi di kawasan Farmasi Atas, Lorong Sekot, Negeri Urimesing, Kota Ambon. Kafe sederhana yang dikelilingi pohon gaharu itu berlokasi sekitar 10 menit dari pusat Kota Ambon. Para peserta duduk melingkar dan membaca buku yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Selama lebih dari 1 jam, para peserta membaca dengan saksama dalam suasana yang tenang dan menghanyutkan. Mereka seolah-olah menyelami dunia penulis dan larut dalam bacaan. Kegiatan ini sengaja digelar di luar ruangan, di tempat yang teduh dan jauh dari kebisingan, agar peserta dapat lebih fokus dan mendalami bacaan. Pemilihan lokasi, yaitu pos kopi, dinilai sangat penting untuk mendukung kegiatan ini. Beragam buku dibaca dalam kegiatan ini, antara lain kumpulan puisi Kadang Rumah Tak Memberimu Pulang karya Theo Resiat Rumte, karya-karya Ziggy Zesya Zeofenia Zabriski, dan ada juga buku-buku karya Seno Gumira Ajidarma dan Eka Kurniawan, seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Melalui perayaan Hari Perempuan Sedunia ini, diharapkan perempuan dapat menjadi lebih kuat, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara intelektual dan spiritual.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Viral aksi polisi di Maluku Tenggara bangunkan sahur, nyanyiannya curi perhatian warganet. Aksi polisi di Maluku Tenggara bangunkan sahur viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar luar tersebut, tampak belasan aparat kepolisian menggunakan seragam lengkap bernyanyi bersama remaja masjid atau Remas Perumnas di Kelurahan Ohojang Watdek, Kecamatan Kei Kecil. Video berdurasi 0,57 detik diunggah salah satu akun Facebook atas nama Zaini Maswatu pada Minggu 9 Maret 2025. Nampak terlihat aparat kepolisian dan Remas begitu kompak berdendang sahur dari satu rumah ke rumah yang lain dengan alat seadanya. Berbekal cahaya ponsel mereka saling berbalas, mendendangkan lagu diiringi joget kocak dari pemuda setempat. Penampilan sederhana aparat kepolisian ini pun mampu menghilangkan rasa kantuk warga sekitar. Kolom komentar unggahan pun dipenuhi dukungan dan beragam komentar apresiasi terhadap Polres Malra dari warganet. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal